Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, tim hukum Polda Jawa Barat membeberkan berbagai bukti untuk menegaskan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Polda Jawa Barat yakin bukti yang disampaikan akan membuat hakim mengetahui bahwa proses dan prosedur penyidikan sudah sesuai aturan. Tim Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat membacakan tanggapan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi. Ada 3 poin utama yang dibacakan, sekaligus jadi bantahan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Poin utama adalah prosedur penetapan tersangka, penangkapan, serta proses penyidikan telah sesuai aturan dan diawasi langsung oleh Ditpropam Polri, Kompolnas, hingga Kapolda Jabar. Selain itu, Polda Jabar juga mengungkapkan banyaknya ketidaksesuaian kesaksian dari Peggy Setiawan dengan keterangan para saksi. Bahwasanya tadi sudah disampaikan replik dari pemohon, ada beberapa hal yang disampaikan terus kita jawab juga, dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Itu aja. Nah, kita besok agendanya yaitu pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Kalau yang dari pemohon itu ada 5 kalau nggak salah ya, sama 1 saksi ahli. Kalau yang dari kita 1 saja, karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya, begitu. Semua bukti, kesaksian hingga petunjuk yang berhasil dikumpulkan penyidik mengarah pada sosok Peggy Setiawan, sekaligus menepis informasi berbeda yang beredar di media sosial. Praktisi hukum Rasman Nasution menduga ada kepentingan lain di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rasman mengatakan kasus Vina dan Eki mendiskreditkan institusi Polri. Bahkan Rasman menduga adanya operasi senyap untuk mengganti Kapolri. Dan berikut potongan dialog Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. Abang menyatakan iya tadi, saya mau konfirmasi dulu, maksudnya iya, apa? Saya 2 minggu lalu sudah sebut. Kok kelihatannya ada operasi senyap, ingin mendongkel dugaan saya nih, Pak Kapolri, sabarlah. Sebentar. Ada waktunya nanti untuk berganti sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Operasi senyap? Menurut saya begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya sederhana tapi dibuat ribet. Kejar sana, kejar sini, kemudian ini maaf ya Bang Rulia. Ini baru pertama kali diungkapkan kalau ini. Sempat. Operasi senyap dugaannya itu Anda katakan. Dugaan saya begitu. Karena begini. Karena sampai DPN Pradi turun tangan. Dan saya masih ingat pernyataan Bang Otto, abang saya ini, senior saya. Bahwa beliau itu kelihatannya seperti sangat yakin bahwa 8 orang ini bukan pelaku yang sesungguhnya. Itu yang saya dengar kalimatnya. Lalu kemudian satu yang saya diingatkan oleh teman kita, bahwa setahu saya kalau mereka sudah mengajukan gerasi 8 orang loh Bang, 2020 ditolak Bang. Ya, kalau mengajukan PK kan dia mengakui perbuatannya. Terus apa yang mau di PK kan Bang? Begini. Ini akan menjadi multitafsir. Ini harus dijawab dulu nih, operasi senyap. Iya. Dugaannya Pradi gitu Anda karena katakan. Ada satu pengacara. Dugaannya Pradi. Anda mengatakan itu? No. Saya melihat ada satu oknum juga si pengacara yang selalu mencurigai bahwa polisi tidak kerja keras, minta presiden buat TPF dan lain-lain. Kemudian ada bicara beberapa petinggi. Cuma salah satunya, saya heran, Bang Otto kok sampai sejauh ini ya bicara tentang kasus ini. Ditambah lagi misalnya, saya lihat Pak Deddy Mulyadi, yang dia anggota DPR. Kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Wakil. Ya, bukan Bupati dia Kak. Bupati 2 periode Kak, sekarang istrinya Kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah bapak-bapak. Kita ingin ada pergantian presiden 2024 ini bulan Oktober. Kasih ruang buat Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini dan meneruskan. Beri ruang kepada Pak
Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, saya ini karena hal yang sangat serius untuk dijawab, saya berikan kesempatan untuk apa tadi? Operasi senyap yang tadi dikatakan ada ingin mengganti. Mendongkel dugaan saya Bapak Kapolri. Ini Bung Rasman ini jadi udah kemana-mana gitu. Kami ini tugasnya adalah memberi bantuan hukum. Saya nggak tahu yang Bung Rasman omong itu. Saya nggak menuduh Kapolri, saya nggak menuduh. Bukan, saya hanya bilang. Enggak loh Bang, saya nggak menuduh Bang. Ya. Saya melihat informasi yang berkembang dan liar ini kok kayaknya aneh gitu. Ada apa dengan ini gitu loh Bang. Ya. Nah, itu aja. Oke, saya luruskan ya. Oke, silakan. Jadi intinya adalah salah satu tugas kami untuk membantu. Kalau hari ini para terpidana, mungkin besok Bung Rasman minta bantuan kami kalau mungkin juga akan bantu gitu loh. Kita lihat masalah-masalahnya. Jadi bukan ke fokus pada masalah Cirebon ini saja. Ya, pemirsa. Ini baru pertama kali kemudian diungkapkan bahwa kasus Vina ini satu hal, ada substansi hukum yang memang harus diselesaikan. Tapi ada hal lain yang kemudian muncul dari diskusi malam ini, bahwa ada dugaan operasi senyap untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang masuk melalui kasus Vina. Tadi dikatakan bukan Peradi, bukan ya Bang? Iya. Bukan Bu Elsa. Tapi patut diduga ada operasi ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya nanti Abang saya dulu. Sampaikan ya. Ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan, terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujaran kebencian kepada Kapolri supaya bahwa Kapolri ini ada dua hal yang mereka ingin itu Kapolri di bawah TNI, Kapolri atau ganti minimal Kapolrinya. Ya, Polri di bawah TNI atau itu di media sosial. Di media sosial, dan yang saya ngenes sekali itu pernyataan ujaran kebencian kepada polisi sangat keras, dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian, dari Kapolda, itu dibikin potongan-potongan video yang sangat tidak. Siapa itu maksudnya Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar. Iya. Saat ini. Iya. Banyak sekali. Pak Wiagus berarti ya. Terus sudah ditangkap. Deskripsikan? Sekolah dibilangin kepalanya nggak bagus. Saya pedih sekali. Kan itu institusi ya. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada Propam, ada Kompolnas. Kalau memang mereka melakukan sesuatu ya kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu kan bisa secara internal memperbaikinya. Bukan dibuka umum dan kemudian yang paling. Itu yang Bu Elsa lihat, bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasus ini dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jenderal? Ingat dulu Bung Aiman? Ya. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jenderal? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang sudah ada pra-peradilan, mau ada mengajukan PK, tunggulah. Tapi serbu terus. Bahwa orkestrasi operasi senyap itu nyata. Ya, kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali, saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya, cuma digelapkan matanya pakai masker. Tuh keluarga saya tahu. Sebentar. Sering. Jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong itu. Bukan sekali dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya nggak mau dilibat-libatkan ini dengan masalah politis, masalah saya nggak ngerti lah. Jadi saya fokus kerja, tim kami fokus kerja untuk masalah ini adalah membela klien kami. Dan itu adalah menjadi salah satu tugas kami. Baik, oke.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kelompok hacker Brain Cipher minta maaf serta mengkritisi keamanan cyber pemerintah. Hacker ini berjanji akan membuka enkripsi pusat data nasional sementara pada Rabu ini. Setelah meretas Pusat Data Nasional atau PDN, kelompok hacker Brain Cipher meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware ke PDN 2. Mereka menegaskan keputusan ini dilakukan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain. Selain meminta maaf, kelompok hacker Brain Cipher berjanji akan membuka enkripsi PDNS 2 secara gratis Rabu besok. Brain Cipher berharap dengan serangan ini pemerintah sadar akan perlunya meningkatkan keamanan cyber mereka. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pemerintah saat ini tengah berusaha memulihkan layanan publik yang terdampak serangan cyber ransomware pada Pusat Dana Nasional Sementara atau PDNS. Hadi Cahyanto juga menegaskan BSSN akan meningkatkan keamanan cyber. BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CISET, Computer Security Incident Response Team, yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi. Dan tentunya kita juga perintah Bapak Presiden untuk juga meninjau kembali peraturan Presiden, instruksi Presiden terkait dengan operasional cyber, termasuk BSN, BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan. Terkaitnya serangan cyber ini, Komisi 1 DPR sebelumnya telah memanggil Menkominfo dan Kepala BSSN. Kepada Komisi 1, Kepala BSSN mengatakan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara itu karena ada salah tata kelola. Mendengar alasan Kepala BSSN Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid Berang. Mutia menyebut serangan hacker dan tidak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola, tapi kebodohan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung membantah kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah mandek. Kejagung menegaskan pihaknya telah menyerahkan 13 perkara ke tahap 2 dan 1 tersangka sudah masuk persidangan. Kejaksaan Agung memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah masih berlanjut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyidik telah menyerahkan 13 perkara ke penuntut umum dan 1 perkara sudah dalam proses sidang. Kejagung pun berharap bisa segera menyerahkan berkas tersangka lainnya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, ya, mudah-mudahan di bulan Juli yang akan datang, penyidik bisa menuntaskan 9 berkas perkara lagi, ya, atas nama 9 tersangka yang kita harapkan tentu bisa dilakukan tahap 2 ke penuntut umum. Nah, jadi saat ini para penyidik kita masih sedang fokus untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses penyidikan dan penyempurnaan terhadap pemberkasan. Salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola timah adalah suami dari Sandra Dewi, Harvey Mois. Kapus Penkum menyebut pihaknya sedang melengkapi berkas Harvey agar segera disidangkan. Nah, terkait adanya informasi kepemilikan atas 1 unit pesawat, ya, bahwa saat ini penyidik terus melakukan upaya-upaya pelacakan, penelusuran. Ya, tetapi informasi yang bisa kami sampaikan ternyata bahwa pesawat tersebut bukan merupakan milik yang bersangkutan.
Dalam kasus dugaan korupsi timah, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka. Adapun kerugian akibat kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Selain itu, angka perceraian juga tinggi, mayoritas karena masalah ekonomi. Sejumlah istri antre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online. Kekurangan ekonomi ya. Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya ya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dari sang suami terhadap istri, gitu kan. Bahkan istrinya juga ikut bekerja, ternyata memang juga tidak tertutupi, gitu kan. Judi online hingga pinjaman online memperparah kondisi ekonomi keluarga. Tak hanya itu, ketagihan judi online juga bisa berdampak kepada meningkatnya angka kriminalitas. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sementara itu, 60 orang yang bekerja di lingkungan DPR RI diduga bermain judi online. 2 diantaranya merupakan anggota DPR RI. Pemirsa, Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR RI yang diduga bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Selain itu, puluhan karyawan lainnya yang bekerja di lingkungan DPR juga terindikasi bermain judi online. Perputaran dana dalam judi online di lingkungan DPR ditaksir mencapai 1,92 miliar rupiah. Kini MKD tengah memproses laporan Satgas Judi Online tersebut dan akan memanggil 2 anggota DPR yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. Namun MKD masih enggan untuk membeberkan identitas keduanya. Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi dan terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga. Oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut. Pemirsa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Di hadapan anggota DPR, pimpinan KPK mengungkap gagal memberantas korupsi. Pemirsa, kegagalan memberantas korupsi itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang telah menjabat 8 tahun lebih. Alex juga menyinggung regulasi dan juga koordinasi antar lembaga dalam penanganan korupsi tidak berjalan dengan baik. Dalam raker Selasa kemarin, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango juga mengungkapkan bahwa KPK memiliki masalah hubungan dengan Polri dan juga Kejaksaan. Menanggapi permasalahan yang terjadi, pemirsa, anggota Komisi 3 fraksi PDIP Johan Budi mengusulkan rapat bersama antara Komisi 3 DPR, KPK, Polri dan juga Kejaksaan Agung. Yang terjadi di KPK belakangan saya terus terang ya tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi, dan saya harus mengakui ya secara pribadi 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alex berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal itu kan. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK. Ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi. Atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi. Ya. Dan
risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Komisi 3 itu bersama-sama nanti memanggil atau meminta rapat bersama dengan KPK, kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Sehingga di situ nanti dibedah apakah terbuka atau tertutup. Silakan saja kalau misalnya tertutup biar kita urai apa sih yang menjadi persoalan yang mengemuka dari kaitan dengan tugas KPK, supervisi dan koordinasi dengan penegak hukum yang lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK. Itu aja tadi. Berdasarkan laporan lembaga Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tidak membaik sejak 2022, yakni dengan skor 34 dan berada di peringkat 115 dan dari 180 negara. Skala indeks persepsi korupsi dimulai dari angka 0 hingga 100, di mana angka 0 dipersepsikan sangat korup, sebaliknya angka 100 dipersepsikan sangat bersih. Sementara indeks persepsi korupsi Indonesia pernah mencapai angka 40 pada tahun 2019 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Namun sejak saat itu, angka IPK Indonesia cenderung turun setiap tahun. Kini, IPK Indonesia berada di angka 34, sama seperti pada tahun 2022.